Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan kembali berbagi tentang bagaimana cara guru dan kepala sekolah melakukan diskusi bersama dalam mengisi format observasi kinerja guru. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada format D, yaitu tentang refleksi tindak lanjut. Langsung saja tanpa basa-basi saya akan buka format observasi kinerja guru di PMM. Di sini kita akan masuk ke format D di bagian formulir rencana tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, teman-teman, di sini ada berbagai kolom, dimulai dari yang atas ini adalah identitas guru, kepala sekolah, dan periode serta tempat di mana observasi kinerja itu dilakukan, dan juga ada waktu di mana hari, tanggal, dan kapan dilakukan diskusi refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru ini. Nah, seperti format sebelumnya di format C, di mana refleksi tindak lanjut ini akan diisi secara bersama-sama antara guru dan kepala sekolah. Nah, teman-teman semuanya, di format D ini kita sudah disajikan kolom-kolom seperti ini. Di bagian pertama di kategori ini diambil dari formulir C, kemudian tindak lanjut juga diambil dari format C, upaya tindak lanjut juga dari format C, kemudian kapan atau waktu pelaksanaan itu juga sudah ada di format C, dan kebutuhan dukungan juga ada di format C. Sedangkan untuk format D ini fokusnya ada di 3 hal, yaitu pertama capaian, tantangan, dan upaya peningkatan dari refleksi tindak lanjut. Nah, sebelumnya di bagian tujuan tindak lanjut ini ada tujuan tindak lanjut yang kita ambil dari format C ini. Di bagian ini, nah ini adalah tujuan tindak lanjut. Kemudian upaya tindak lanjut ini ada di bagian sampingnya ini, upaya tindak lanjut formulir C. Kapan ini juga dari sini, kapan, dan kebutuhan dukungan. Nah, di sini kita tinggal copy saja dari format C yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di bagian capaian ini, di capaian ini adalah sesuatu yang kita peroleh ketika kita melakukan tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Nah, ini tindak lanjutnya kita lihat di sini adalah pelatihan mandiri di PMM pada topik lingkungan kaya numerasi. Dilakukan April sampai Mei. Jadi ini periode bisa April bisa Mei. Di sini capaiannya bukan berupa persentase atau angka, tapi seperti yang disampaikan di PMM, ini isiannya adalah sesuatu yang disampaikan dalam bentuk kalimat. Nah, ini contohnya, saya mendapatkan pemahaman mengenai cara penyusunan lingkungan belajar yang kaya numerasi dan menyenangkan bagi siswa. Jadi setelah mempelajari topik ini, di topik pelatihan mandiri di PMM tentang lingkungan kaya numerasi, capaiannya adalah mendapatkan pemahaman mengenai cara penyusunan lingkungan belajar yang kaya numerasi. Nah, pada saat melakukan pelatihan mandiri tentunya akan mengalami tantangan, maka kita tuliskan di bagian ini tantangan. Tantangannya adalah karena saya belum begitu mahir dalam IT, sehingga perlu pendampingan khusus dari rekan sejawat dalam menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata di PMM. Nah, tidak dipungkiri bahwa tidak semua guru itu mahir dalam IT, sehingga beberapa guru yang kurang memahami IT ini memang mengalami tantangan dalam menyelesaikan pelatihan mandiri, sehingga perlu pendampingan dari rekan sejawat maupun kepala sekolah. Lalu upaya peningkatannya di sini tentunya akan kita isi juga
saya berusaha melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan meminta bantuan serta dukungan rekan sejawat untuk dapat berkolaborasi dalam membantu pengembangan kompetensi. Tentunya ini nanti kolaborasinya adalah dalam mensukseskan pelatihan mandiri di PMM ini. Nah, ini contoh untuk bagian yang pertama. Kemudian untuk yang bagian kedua, di sini ada di bagian penilaian kinerja. Di format C ini juga sudah ada, kita tinggal copy saja ini. Tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan dan kebutuhan dukungan. Nah, ini kita tinggal copy saja, masukkan sini. Nah, ini untuk yang tindak lanjutnya. Kemudian ini adalah waktunya, dan ini adalah kebutuhan dukungannya. Lalu ini capaiannya harus kita isi di bagian F. Ini adalah capaiannya adalah ini kita isi dengan misalnya saya mendapatkan pengalaman tentang melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan itu setelah mengikuti pelatihan, seminar, atau lokakarya, ini mendapat pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya di bagian G ini nanti adalah tantangannya. Tantangannya adalah saya harus mampu mencari kegiatan yang tidak mengganggu waktu pembelajaran, sehingga di sini dia mencarinya kan di luar jam pembelajaran, sehingga nanti akan menambah kesibukan. Jadi di sini tantangannya adalah kesibukannya nambah setelah mengikuti kegiatan ini. Ini juga tantangan karena guru itu selain ngajar, setelah ngajar kan diminta untuk menyiapkan administrasi. Nah, setelah menyiapkan administrasi ditambah lagi dengan adanya kegiatan seperti seminar, pelatihan, sehingga betul-betul guru harus melakukan manajemen waktu yang benar-benar baik agar nanti semua kegiatannya bisa berjalan. Apakah semua guru bisa melakukan itu? Ya tergantung. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Kemudian di bagian ini upaya peningkatannya, di sini adalah saya selalu berusaha untuk melibatkan rekan sejawat sebagai kolaborator dan meminta saran serta bimbingan kepala sekolah dalam memilih pengembangan diri yang sesuai. Nah, tentunya ketika kita mau mengikuti kegiatan, tidak serta-merta ada kegiatan kita langsung ikut, langsung daftar. Kita juga harus meminta izin dan rekomendasi dari atasan. Dengan demikian, kita selalu melakukan koordinasi. Jadi, teman-teman semuanya, meskipun kita itu mau mengikuti kegiatan, apalagi teman-teman yang masih muda, yang masih fresh graduate, itu pengen sekali nambah ilmu, kemudian ada pelatihan di sana, ikut, pelatihan di sana, ikut, pelatihan di sana, ikut. Nah, itu tentunya harus seizin dari atasan, yaitu kepala sekolah. Mengapa? Karena andai kata teman-teman itu nanti meninggalkan jam pembelajaran, maka yang rugi adalah siswa, sehingga itu merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah untuk mengatur guru-guru dalam kegiatan pengembangan dirinya sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran. Nah, ini termasuk dari upaya peningkatan. Nah, ini contohnya, ini hanya contoh. Jadi ini semua tadi adalah contoh pengisian dari format D yang diisi guru. Nah, ini baik pengembangan kompetensi maupun peningkatan kinerja ini adalah yang diisi oleh guru. Kemudian di bagian bawah ini yang mengisi adalah kepala sekolah, karena ini adalah catatan kepala sekolah. Nah, di sini ada respon. Kepala sekolah ini mengecek apakah guru itu tidak sadar kesulitannya, ataukah sadar kesulitannya, ataukah sadar dampak kesulitannya. Nah, ini ternyata gurunya sadar dengan dampak kesulitan. Kemudian kepala sekolah juga memberikan catatan. Ini harus kita isi oleh kepala sekolah, karena ini nanti pasti akan kita pindah ke
diskusi refleksi tindak lanjut nanti di PMM. Jadi kita isi nanti kalau biasanya kurang dari 250 karakter, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya, guru telah menunjukkan upaya yang maksimal dalam melaksanakan tindak lanjut observasi pembelajaran dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama kepala sekolah maupun rekan sejawat. Selain itu, kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu pembelajaran. Nah, ini adalah contoh dari cara mengisi format D, observasi pembelajaran. Format D ini berkaitan dengan refleksi tindak lanjut observasi kinerja. Nah, jadi nanti teman-teman juga nanti kalau mau format observasi ini silahkan kunjungi link di deskripsi video. Sudah disematkan linknya di sana. Kemudian nanti jika ingin mengunduh contoh isian format yang sudah terisi, nanti akan Iyo Irwan buatkan video yang baru tentang contoh dari format D yang sudah terisi. Demikian informasi dari Iyo Irwan, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.